Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Lian Sweetner. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng ya, agar bisa mendapatkan informasi video-video saya berikutnya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana caranya kita melakukan instalasi sistem operasi Linux yang versi terbaru. Jadi kebetulan di sini saya akan install, saya buka Linux dulu ya. Nah, Ubuntu. Di sini kita lihat versi yang terbaru itu adalah versi yang 20.04. Ini dia versi Linux yang terbaru ya, 20.04. Oke, kita sudah download. Saya sudah download dan saya sudah membuat USB bootable-nya. Di sini kebetulan saya sudah membuat menggunakan flashdisk ini. Ini dia, sudah buat. Nah, sekarang saya akan melakukan instalasi berbarengan dengan Windows-nya ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita restart dulu komputernya. Saya restart dulu. Ya, kemudian jangan lupa memasukkan USB portable-nya. Setelah komputernya restart, tekan tombol delete agar bisa masuk ke BIOS. Kemudian cari boot. Kita pilih di boot option yang pertama ini, kita pilih UEFI SanDisk. Jadi jangan pilih yang lain ya, karena kebetulan PC saya pakai SanDisk. Ingat, yang depannya ada UEFI. Tapi sebelum kita mulai, silakan komputernya jangan terkoneksikan dengan internet, atau cabut dulu kabel LAN yang terhubung ke PC-nya atau ke komputer atau ke laptop kita. Jika sudah, kita pilih UEFI SanDisk, kemudian baru kita simpan. Yang paling atas ini pakai simpan ya. Kita klik, kemudian kita pilih yes. Oke, nanti akan restart lagi dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kita pilih ada yang paling atas ya. Saya tidak jelaskan yang lain lagi. Yang saya pilih ada yang paling atas, kemudian enter. Nah, kebetulan di sini nanti di Ubuntu yang versi 20.04, jadi tahun 2020 yang keluar atau rilis itu pada bulan keempat, yaitu bulan April. Jadi ini yang saya install adalah yang versi LTS, yaitu long term system. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan terhadap disk. Biasanya di versi-versi atau distro yang terdahulu itu tidak ada berisi pengecekan seperti ini. Mungkin ada, tapi dia tidak diperlihatkan mungkin ya. Nah, di sini ada pengecekan. Ini ada pengecekan terhadap grafik. Itu ada Nvidia graphic drivernya dicek. Kebetulan di laptop yang saya gunakan ini adalah laptop dengan prosesor Core i5 dengan menggunakan VGA Nvidia. Wah, di sini cukup lama ya, baru berapa itu ya, 17% ya prosesnya. Oke, sudah muncul. Nah, ini tampilannya. Nah, seperti ini ya. Di tampilan yang pertama di sini nanti ada dua pilihan. Kita bisa mencoba Ubuntu. Itu artinya kita mencoba tanpa kita melakukan instalasi. Jadi, kita mencoba Ubuntunya melalui flashdisk. Kemudian yang kedua, kita akan menginstal Ubuntu. Nah, jadi di sini ada dua. Yang pertama try, kemudian yang kedua install. Nah, di sini kita akan memilih bahasa. Jadi bahasa yang kita pilih, kalau saya itu biasanya saya pilih yang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia seperti ini. Jadi ini otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kenapa saya pilih bahasa Indonesia ya? Karena saya orang Indonesia ya. Nah, jika sudah, kemudian dicoba untuk mengklik pasang Ubuntu. Ini yang diklik. Jangan dicoba ya, jangan dicoba, tapi dipasang Ubuntunya. Kita klik pasang Ubuntu.
kemudian di sini dia akan mendeteksi susunan papan ketik. Yang dimaksud susunan papan ketik itulah keyboard ya. Ini biarkan aja, US biarkan, kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dia meminta koneksi internet. Jangan ya, jangan kita koneksikan, kemudian kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita akan disuguhi ada beberapa pilihan. Yang pertama di sini adalah instalasi normal, kemudian yang kedua di sini ada instalasi minimal. Jadi yang dimaksud instalasi normal di sini adalah semua utilitasnya akan diinstal, termasuk dengan Office dan permainan, kemudian ada pemutar multimedianya. Kemudian kalau instalasi minimal, hanya yang diinstal itu adalah web dan utilitas dasar. Jadi kalau saya sarankan pilih yang instalasi normal. Kemudian yang di bawah ini kita centang pasang perangkat lunak pihak ketiga. Nah, ini kita bisa centang. Nah, kenapa kita centang di sini? Karena di sini ada perangkat lunak ini untuk pada tulisan di sini. Nah, ini ada beberapa driver yang terinstall secara otomatis atau media tambahannya secara otomatis. Jadi silakan dicentang, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada proses sedikit, masih berjalan ya. Oh, ini ada loading. Kemudian di sini akan ada jenis instalasinya. Di sini ada pilihan 3. Jadi yang pertama pasang Ubuntu di antara mereka. Jadi di sini sudah ada beberapa sistem operasi. Jadi ini bisa digunakan yang di atas. Kemudian kalau yang kedua ini akan menghapus semua harddisknya. Kemudian kalau kita mau menginstal dengan cara kita sendiri, itu kita pilih yang sesuatu yang lain. Nah, kenapa saya pilih sesuatu yang lain? Karena di PC saya sudah saya sediakan space untuk Ubuntu khusus, gitu ya. Jadi tidak membebani dari Windows-nya atau tidak menghapus Windows-nya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul partitionnya seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada SDA, kemudian di sini ada SDB. Kebetulan di komputer saya ini ada 2 harddisk. Jadi yang saya gunakan nanti yang SDA itu saya gunakan untuk Linux-nya, sedangkan yang SDB itu untuk Windows. Jadi dual boot di sini nanti di komputer saya. Oke, di sini saya hapus dulu karena dulunya saya di sini memakai 2 sistem operasi. Jadi sebelumnya saya sudah install Kali Linux sama Ubuntu 18.04 dan Windows. Jadi di komputer saya ini dulunya ada 3 sistem operasi ya, ada Linux 2 dan ada Windows 1. Nah, yang saya akan install sekarang hanya 1 Linux saja ya, yaitu Ubuntu saja. Saya hapus dulu partisi yang SDA ini. Ini saya hapus dulu. Di sini ada min, kita hapus. Setelah itu yang ini juga kita hapus. Kemudian yang ini juga. Oke, sudah kita hapus. Ternyata ada ruang kosongnya ada 120 GB. Nah, kemudian ini sekarang kita buat, klik yang kosong ini, kemudian kita plus dan kita isi partisi swap terlebih dahulu. Jadi partisi swap itu 2 kali memori. Kalau memori saya ada sebesar 8 GB berarti 16 ya. 16 berarti ini saya buat 16.000 ya, berarti ini 16 GB. Selanjutnya pilih gunakan sebagai, pilih yang ada kata swap ya, ruang swap. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini sudah terbentuk 1 ruang swap. Kemudian sisanya di sini kita buat sebagai direktori utamanya. Sebagai partisi utamanya ya, kita plus. Kemudian ini biarkan space-nya. Kemudian di sini kita pilih sistem berkas berjurnal ext4. Yang kita pilih yang ini. Kemudian ini kita pilih yang paling atas. Root itu namanya ya. Kemudian kita OK. Sehingga terbentuk ada 2 di sini ya. Ada swap dan ada ext4. Selanjutnya kita klik pasang sekarang.
Nah, di sini ada beberapa perintah bahwa yang akan diformat itu adalah swap dan ext4, sedangkan untuk sistem operasi Windows-nya tidak diapa-apakan ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita disuguhi lokasi di mana kita berada. Jadi kita pilih settingannya yang di Wita itu adalah di Makassar ya. Brunei, yang di bawah ini dia. Di Makassar. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengetik nama. Oke, saya ketik nama saya sendiri. Kemudian nama komputernya saya buat di sini. Ini karena saya pakai Asus ya. Kemudian nama penggunanya silakan sesuaikan. Kemudian sandinya silakan buat sandi sesuai dengan keinginan. Oke, dikatakan di sini sandi cukup aman ya. Kemudian ini ada dua pilihan ya. Bisa pilih masuk secara otomatis atau memerlukan sandi. Kalau saya identik dengan memerlukan sandi. Jadi di saat kita baru login itu muncul sandinya dulu. Kalau yang pilih di atas dia langsung muncul desktopnya. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini terjadi proses instalasinya, berjalannya sudah berjalan ya. Di sini juga kita bisa lihat ada tanda panah ini, kita bisa klik. Nah, akan muncul prosesnya seperti ini. Di bawah itu ada prosesnya. Mudah-mudahan tidak ada trouble dari proses instalasinya. Ini kita tunggu sampai nanti muncul jendela yang meminta sesuatu lagi. Oke, jadi pemasangan sudah selesai. Kemudian kita klik nyalakan ulang sekarang. Nah, jika di restart, kita nanti jika muncul Asus kita tekan delete lagi. Oke, kita tekan delete lagi. Kemudian kita masuk ke boot lagi. Jadi di sini jangan kita pakai bootnya ke UEFI yang tadi ya. Kita pakai sekarang ke UEFI yang OS yang ada kata yang vegan ya, yang saya pakai kebetulan di sini yang harddisk yang kedua ya. Jadi jangan pakai yang ini ya, tapi kita pakai yang ada kata UEFI nya. Saya pilih ini dulu, kita coba ya. Kemudian kita save, kemudian kita restart komputernya. Oke, di sini sudah muncul dia. Ada yang pertama ini Ubuntu-nya, ini recovery-nya, kalau ini Windows-nya ya. Jadi kita akan coba masuk ke Ubuntu dulu. Jadi bisa Anda cabut USB gininya, ini bisa dicabut, jangan dicolokkan lagi. Oke, ini proses loading masuk ke Linux Ubuntu di versinya yang 20.04. Nah, ini kebetulan sudah masuk. Saya masukkan sandinya. Oke. Masih layarnya hitam ya, belum muncul apa-apa. Oke, nah jadi sudah muncul. Nah, jadi kalau muncul seperti ini kita bisa next dan next lagi dan next lagi, kemudian done. Oke, ini tampilannya ya. Ini tampilan Linux yang versi terbaru. Jadi kita lihat di
menu. Ini ada beberapa aplikasi sudah ada di sini. Kemudian kita coba cek di, kalau nggak salah di pengaturan ya. Ini masih searching. Config mungkin ya. Oke, di setting ternyata ya. Oke, kita lihat di sini di about. Ini dia ya, yang di about. Kemudian kita lihat versinya, ini dia OS name. Ada versi Ubuntu 20.04 LTS seperti ini yang terbaru. Oke, jika muncul seperti ini kita close dulu. Oke, ini tampilannya. Jadi sudah berhasil install Linux, tidak sampai 20 menit sudah kita selesai menginstalasi Linux. Kemudian kita power off, kemudian kita power off, kemudian kita restart. Nah, di sini kita akan mencoba masuk sekarang ke Windows. Ya, kita masuk ke Windows. Oke, kita pilih yang nomor 3. Ada Windows Boot. Oke, ini proses masuk ke sistem operasi Windows. Bener nak? Jadi nanti biar tidak salah ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi ini sistem operasi Windows-nya. Oke, sudah berhasil masuk ke sistem operasi Windows. Jadi ini Windows yang tadi ya, yang saya pakai untuk membuat bootable. Bagi Anda yang ingin mencoba, silakan. Langkah yang harus dilakukan adalah silakan amankan data Anda dulu. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya ada masalah semua datanya hilang. Jadi yang saya buatkan di sini adalah tutorialnya. Kalau misalnya Anda mengalami masalah atau resikonya, silakan ditanggung sendiri. Jadi saya hanya memberikan tekniknya seperti ini. Jadi untuk membuat bootable-nya sudah saya buatkan di video terdahulu. Bagaimana cara mempartisi yang benar juga saya sudah buatkan di video terdahulu. Silahkan bisa cari di sana. Jika Anda suka dengan video saya, silahkan klik like. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang memerlukan. Sebagai pengganti dari sistem operasi macOS, silahkan gunakan Linux karena sistemnya free open source. Sampai jumpa di video saya berikutnya.